Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Gigi Lulu Fahira, Dr. Gigi Internship di Puskesmas Kranji. Kali ini saya mau sharing tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Selama masa kehamilan, seorang perempuan akan mengalami perubahan hormon yang akan berdampak pada rongga mulutnya. Sehingga ada beberapa penyakit pada rongga mulut yang dapat terjadi selama masa kehamilan. Oleh karena itu, ibu hamil juga harus memperhatikan kondisi rongga mulutnya selama masa kehamilan. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan? Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Menggunakan dental floss dan menggunakan obat kumur tanpa alkohol. Yang kedua, apabila ibu hamil muntah, jangan langsung menyikat giginya, namun berkumur-kumur air hangat dan tunggu beberapa saat baru bisa menyikat giginya. Yang ketiga, ibu hamil harus meningkatkan konsumsi buah dan sayur segar, serta meningkatkan konsumsi air putih. Yang keempat, ibu hamil harus menghindari konsumsi makanan yang manis dan lengket yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Dan yang kelima, ibu hamil harus mengunjungi dokter gigi apabila sudah mulai ada keluhan. Bahkan sebelum ada keluhan, ibu hamil juga boleh kok datang ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi rongga mulutnya. Apa yang ibu hamil makan atau apa yang ibu hamil konsumsi dapat berefek pada bayinya, terutama pada perkembangan janinnya. Pertumbuhan dari gigi dimulai di usia 3-6 bulan kehamilan. Oleh karena itu, selama masa kehamilan jaga konsumsi makan. Usahakan makan yang mengandung banyak fosfor, kalsium, dan vitamin lainnya. Apa saja yang dapat terjadi selama masa kehamilan yang berhubungan dengan rongga mulut? Yang pertama adalah gingivitis kehamilan. Selama masa kehamilan, ibu hamil dapat mengalami gusi yang kemerahan, gusi yang bengkak, dan gusi yang mudah berdarah saat disikat gigi. Ini yang disebut dengan gingivitis kehamilan atau radang gusi kehamilan. Yang kedua, epulis gravidarum atau tumor kehamilan pada rongga mulut. Hal ini berupa benjolan pada gusi yang dapat menutupi gigi. Yang ketiga adalah gigi berlubang yang dapat terjadi sebelum dan sesudah ataupun selama kehamilan. Memangnya apa sih dok hubungan dari kehamilan dengan rongga mulutnya? Yang pertama, apabila sang ibu mengalami sakit gigi yang menurunkan nafsu makan sang ibu, maka gizi yang diterima janin pun akan berkurang. Apabila janin kekurangan gizi, maka dapat terjadi bayi lahir dengan berat badan rendah ataupun bayi lahir secara prematur. Yang kedua, infeksi bakteri pada rongga mulut dapat menjalar kepada bayi melalui plasenta. Untuk infeksi bakteri yang parah dapat memicu keguguran. Lalu tindakan apa saja yang dapat dilakukan selama kehamilan? Yang pertama, pada trimester pertama dihindari melakukan pengambilan foto ronsen gigi karena ini dapat berpengaruh pada perkembangan janin. Apabila harus menggunakan foto ronsen untuk menegakkan diagnosis, maka harus digunakan apron dan harus menggunakan dosis yang rendah. Yang kedua, tindakan seperti penambalan dan pembersihan karang gigi dapat dilakukan pada trimester kedua, waktu yang paling baik, dan pada trimester ketiga. Kemudian, semua tindakan pembedahan seperti pencabutan gigi atau pembedahan lainnya dapat ditunda sampai selesai masa kehamilan. Apabila ibu mengalami keluhan seperti gusi bengkak, gusi bernanah, segera hubungi dokter gigi untuk mendapatkan perawatan darurat. Oleh karena itu, apabila sudah mulai ada keluhan, silakan segera hubungi dokter gigi sebelum terlambat. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.